Aku begini, engkau begitu, sama saja. Masa sih sama saja? Kalau sampai prinsipnya begitu, berarti kita belum mengenal siapa diri kita, siapa diri pasangan kita. Semalam kita sudah bergulat dengan perasaan, dan perasaan itu bersifat manusiawi dan spontan, subjektif, prerogatif, dan tidak ada orang pun yang bisa mempersoalkan perasaan kita. Nah, kita tidak hidup hanya dengan perasaan, karena di dalam pribadi kita masih ada banyak kekayaan lain yang melampaui perasaan. Itulah yang coba kita lakukan sekarang dengan tema mawas diri. Pertanyaan utamanya, who am I? Siapakah aku? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam sehari atau 3 hari, tetapi ini pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara sempurna kalau kita sudah tidak bernafas lagi. Nah, Soekarno waktu Indonesia sudah merdeka pernah bilang begini, setelah kita mengalahkan penjajah, musuh kita selanjutnya bukanlah penjajah, tapi rakyat, bangsa kita sendiri. Dalam diri kita juga musuh terbesar adalah pasangan kita sendiri dan diri kita sendiri. Tapi kata Yesus dalam Injil hari ini, cintailah musuhmu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Kalau diri kita adalah musuh kita, cara menaklukkannya adalah cintailah diri kita dengan mengenal diri kita itu, apa gaya kepemimpinan kita, gaya kepribadian kita, gaya atau karakter pribadi kita, bagaimana kita mengekspresikan itu dalam tingkah laku. Nah, inilah yang akan kita geluti sekarang. Nanti Pak Sutri yang ada di samping saya, Hani dan Listia, akan mengungkapkan kepada kita bagaimana gaya kepribadian mereka, bagaimana mereka mengekspresikan itu dalam tingkah laku, bagaimana mereka mengelolanya untuk tetap seiring sejalan, sehingga tidak ada lagi kata aku begini, engkau begitu, sama saja. Pasti beda, ada kekasan. Kita mengawali sesi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Pencipta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan dengan kelebihan dan kekurangan, dan Engkau telah berusaha menyempurnakan kami dengan saling melengkapi melalui hidup perkawinan. Di hadapan kami terdapat para pasutri yang coba lebih memperdalam lagi relasi kepasutrian mereka, komunikasi mereka dengan berusaha mengenal diri mereka masing-masing dalam upaya mawas diri. Maka jamalah hati dan pikiran untuk mereka mampu menemukan gaya kepribadian mereka dan bagaimana mereka mengekspresikan itu dalam tingkah laku untuk merawat hidup bersuami istri bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita langsung ke Pak Sutri Hani Listia untuk mengungkapkan kepada kita gaya-gaya kepribadian dan tingkah laku sebagai bagian dari pengenalan terhadap diri sendiri. Silakan. Saya selama 30-an tahun belum mengenal gaya kepribadian saya. Padahal di seminari setiap saat itu ada refleksi, mengenal diri dalam kelebihan dan kekurangan. Tapi baru waktu ikut weekend MB, baru saya mengenal gaya kepribadian saya dengan bekerja seperti yang Bapak Ibu lakukan. Memang saya sering menolong orang, juga seorang pemikir dan perencana. Tapi kemudian setelah dikumpul dengan angka, baik quick account maupun real account, itu menempatkan saya pribadi yang langka, katalis. Saya setiap kali ikut weekend MA, syukur-syukur lebih dari 1 itu katalis, kalau tidak 1, 2 saja. Kali ini ada 3, berarti lumayan. Ini gaya kepribadian yang langka, dan saya menemukan diri sebagai orang yang berkepribadian katalis dan membuat saya semakin bangga menjadi seorang Martinus Emmanuel Ano. Karena seorang katalis itu punya ciri khas, bebas, spontan, suka melucu, ya. Orientasi pada tindakan, walaupun belajar teori. Senang jadi pusat perhatian, tapi dari yang saya alami, tidak perlu kita merasa perlu diperhatikan, karena dengan kita bergaya katalis pasti sering diperhatikan orang, kan? Gimana teman-teman saya yang katalis tadi?
Karena apa? Kita orangnya spontan dan yang paling penting itu tidak suka dengan zona nyaman. Saya sebagai seorang katalis tidak suka dengan zona nyaman, maunya yang baru, yang inovatif dan kreatif. Nanti teman-teman tim yang biasa ngetim dengan saya juga pasti menemukan saya tidak suka dengan apa yang sudah ada, maunya yang baru terus saya punya gaya. Karena memang saya katalis. Istilahnya, saya tidak suka menjadi seorang pribadi yang copy paste. Lihat orang punya seperti itu, saya harus melakukan gitu. Tidak. Pokoknya saya harus tampil beda, tapi tidak kelainannya. Beda antara tampil beda dan kelainan. Juga cepat bosan dengan sebuah keadaan, maunya berubah-ubah. Jadi seorang katalis itu cocok dengan ciri khas agen perubahan, anti zona nyaman. Dan memang harus seperti itu. Tapi untuk Bapak Ibu jangan bilang anti zona nyaman ya. Karena kalau sudah nyaman dengan satu pasangan, jangan anti lagi, mencari yang baru. Oke, dengan bergulat seperti yang Bapak Ibu lakukan, saya menemukan gaya kepribadian saya sebagai seorang katalis itu yang dominan di antara tiga yang lain, seperti penolong, pemikir, dan perencana. Saya juga menyadari bahwa seorang katalis pun tidak sempurna mengekspresikan itu 100%. Karena masih juga diimbangi dengan beberapa gaya kepribadian yang lain. Pak Sutri Trim, selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih. Kami telah membicarakan. Para Pak Sutri terkasih, gaya kepribadian itu seperti karakter. Itu dasar dari seorang pribadi yang mendasari seluruh ekspresi dalam tingkah laku. Nah, karakter ini tidak bisa diubah dan dia dibangun dari sejak kita lahir, bisa juga menjadi sebuah warisan orang tua. Seperti saya, karakter pemberontak ini sudah muncul dari sejak kecil, lahir sebagai orang anak sulung, sering dibawa kemana-mana sama bapak saya. Bapak saya ini kan banyak bakatnya, lucu oke, nyanyi oke, main caci oke kalau di Manggarai. Bahkan satu kali dia main caci karena dia kan tampangnya ganteng. Waktu itu saya tidak suka bapak saya terlalu bergaya main caci. Saya masuk di lapangan untuk suruh berhenti. Akhirnya saya kena pukul. Jadi karakter seorang pemberontak atau karakter katalisator itu kuat melekat dalam diri saya. Dan itu terus terbawa dalam perkembangan. Nah, waktu di seminari tinggi, saya juga terkenal sebagai seorang yang tukang kritik gitu. Kritik pembina, juga spontan mengomentari teman-teman. Kadang-kadang yang saya komentari tidak bisa dikendalikan dan tidak menjaga perasaan orang, hanya karena karakter spontan tadi itu. Kemudian kalau lihat ada yang tidak beres, langsung berontak dan bicara apa adanya. Nah, kadang-kadang kan itu tidak bisa menjaga perasaan pembina, menjaga perasaan teman-teman. Nah, karakter ini terus terbawa, berkembang dalam waktu, dan ternyata usia tidak bisa dibohongin, dan semakin kita merasa tua, semakin kita berpikir bijak. Maka saya berusaha memoles untuk mengekspresikan karakter katalisator ini lewat memoles tingkah laku. Jadi karakternya tidak bisa diganti atau diubah, tapi cara mengekspresikan karakter ini yang bisa diubah dengan memakai prinsip the right man on the right place. Bagaimana kita menempatkan diri sesuai dengan sikon. Maka mulailah saya belajar, apalagi setelah ikut weekend MA, saya banyak belajar untuk bagaimana menempatkan diri secara benar dalam tingkah laku untuk karakter yang saya miliki tidak terlalu berefek negatif pada orang. Maka ketika saya bertugas di Pulau Sumbawa, di Sumbawa Besar dan Dompu, karakter orang di sana kan timur sekali. Jadi seperti Pak Robert bilang keras, kerasnya memang seperti kera gitu. Jadi kita bicara dengan bahasa-bahasa yang keras, mungkin juga kasar. Kita di bagian timur itu menyapa orang bisa bilang, Bukimai. Itu kalau orang yang tidak mengenal itu kasar, tapi di sana itu yang paling halus dan paling akrab sudah. Setan anjing gitu. Dalam berkhotbah juga saya memakai gaya seperti itu, dengan gaya timurnya, dan juga mental kami orang timur memang tidak boleh lembut-lembut kalau bicara. Kalau lembut nanti kita yang digiring dan dihancurkan. Jadi tek gitu. Di sana tidak apa-apa karena memang begitu.
Begitu saya pindah ke negara, saya kan berhadapan dengan banyak umat yang dari Bali, dari Jawa, dari mana-mana yang karakternya berbeda. Maka awal-awal saya datang dengan gaya yang saya miliki, gaya kepribadian saya. Padahal maksud saya baik, tapi ada yang merasa Romo kok marah-marah, padahal tidak. Tapi memang omongnya seperti itu. Kemudian saya berpikir, kalau begini terus berarti tidak cocok saya mengekspresikan dengan gaya yang biasa. Maka saya berusaha mencoba untuk berbicara dengan lembut dan dengan lebih santuy gitu. Karena memang pendengarnya sudah berbeda, umatnya sudah berbeda, gaya saya membawakan diri juga berbeda. Kalau waktu di Timur, ya orang Timur kita datang dari pintu, oi, di mana orang? Di sini tidak bisa begitu. Mungkin ditelepon dulu, ketuk baik-baik. Jadi dalam tingkah laku, saya mencoba menyesuaikan dengan sikon untuk mengekspresikan gaya pribadian atau karakter yang saya punya. Dan itu butuh proses, dan itu juga mengandung risiko positif dan negatif. Positifnya, kita bisa enjoy mengekspresikan diri karena itu karakter kita. Tapi negatifnya, tidak semua orang bisa menerima. Nah, dalam posisi seperti inilah kita perlu bertindak bijak. Ya, kalau saya mau mengaplikasikan, Bapak Ibu menikah bukan karena punya karakter yang sama. Hampir tidak ada ya orang menikah dengan karakter sama. Saya menemukan itu juga dalam diri orang tua saya. Juga kamu tidak mungkin punya sikap dan tingkah laku yang sama. Tapi justru karena berbeda, makanya kamu dipersatukan untuk saling melengkapi. Yang susah adalah memahami perbedaan, mencintai perbedaan. Maka kalau kita kembali ke tema mawas diri, kita mengenal siapa saya, itu penting supaya ketika saya mengenal diri saya mencintai diri saya apa adanya. Mengenal pasangan saya mencintai pasangan saya dengan apa adanya. Sehingga kemudian kita saling mencintai bukan karena ada apanya, tetapi karena apa adanya. Pak Sutri Hani, silakan lanjutkan. Pada Pak Sutri, ini cerita inspiratif untuk menginspirasi kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Seperti Aldonza, dia itu seperti seorang yang putus harapan, kehilangan rasa cinta, yang kemudian menyimpulkan bahwa dirinya itu sudah tidak berharga lagi, dan kemana-mana ia merasa rendah diri, tidak berharga. Suatu saat ia bertemu dengan seorang pangeran bernama Don Siot itu. Dia punya misi untuk menebar kebaikan dan mengubah setiap orang yang tidak baik jadi baik. Nah, suatu saat dia bertemu dengan putri ini, seorang putri yang punya masa lalu yang suram, yang tidak bagus, yang kemudian membuat dia menyimpulkan dirinya tidak layak untuk dicintai. Maka Don Siot itu menawarkan untuk menghargai dirinya. Bahkan dia mengganti namanya dari Aldonza menjadi Dulciana, yang artinya yang manis. Saking dia mau mengangkat harga dan martabat perempuan ini supaya merasa hidupnya berarti dan berguna. Nah, kita lihat dalam dialog tadi bagaimana reaksi Aldonza yang tidak mau diubah. Tetapi kemudian dengan segala cara Don Siot berusaha mengubah dia menjadi orang yang pertama menerima keadaannya dan merasa bahwa di dunia ini kita bisa berubah tergantung dari cara pandang. Dalam hidup berpasutri, kadang-kadang kita karena mungkin pengalaman masa lalu dan trauma masa lalu cenderung menempatkan diri kita lebih rendah, tidak berharga, dan bahkan tidak berdaya. Nah, kita butuh orang seperti Don Siot ini yang mengangkat kembali harga dan martabat kita yang sudah terpuruk. Saya rasa ini kisah yang cocok dengan kisah si perempuan berdosa yang diperlakukan oleh Yesus dengan begitu berharga. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan dia sudah kedapatan bersinah dan dia harus dilempari dengan batu, Yesus bilang apa? Kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Tapi kepada orang yang mempersalahkan dan memojokkan, Yesus bilang apa? Kalau kamu merasa tidak berdosa, hendaklah kamu menjadi orang yang pertama melemparkan perempuan ini dengan batu. Jadi paling penting untuk kita mengenal diri. Dan kalau kita menemukan diri kita sebagai orang yang pernah terperosok dan jatuh seperti Dulcinea,
kita perlu membangun optimisme bahwa kita bisa bangkit, kita bisa berubah, kita tetap berharga. Yang paling penting kita tampil sebagai pribadi seperti Don Siot yang tidak melihat yang negatif dari orang, tapi mengubah yang negatif menjadi positif. Nah, inilah yang perlu kita bangun dalam diri dan hidup kita berpasutri. Kita mengenal diri, menemukan diri. Kalau kita menemukan diri baik-baik saja, syukurin. Kalau kita menemukan diri tidak baik-baik saja karena pengalaman traumatis, bangkitkan kembali kepercayaan itu. Dan pasangan sangat berarti untuk membangkitkan kembali gairah hidup dan semangat hidup dari pasangan yang pernah terpuruk. Pasutri Hana Siuk, silakan melanjutkan. Oke. Seperti yang pernah saya ungkapkan tadi, kekecewaan saya pertama itu ketika sudah habis diakon malah dilempar ke Dogo. Saya merasa bahwa dengan pendidikan tinggi yang saya miliki baru dibawa ke kampung itu sangat mengecewakan. Apalagi waktu kuliah saya sudah berjuang untuk jadi lulusan terbaik gitu. Tapi ternyata kekecewaan itu menciptakan banyak berkat setelah dijalani dengan rasa menerima kenyataan apa adanya sambil percaya ada sesuatu yang indah di balik apa yang mengecewakan kita kalau kita percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Hasil akhirnya setelah 6 bulan saya di sana, badan saya malah naik. Jadi makannya itu ikan kering, tapi kemudian jambu mente. Ya, penting enjoy dengan keadaan saja. Setelah itu ternyata kerelaan saya untuk ke sana membuat saya dilakukan secara spesial waktu ditabiskan. Jadi kemudian saya ditabiskan di Kute tanggal 4 Oktober 2006. Dan menariknya, saya menjadi pastor pertama yang ditabiskan di gereja ber-AC di Denpasar. Waktu itu kan baru selesai bangun itu gereja Kute. Dan diperlakukan seperti selebriti. Saya belum melihat teman-teman lain waktu ditabiskan, tapi saya satu-satunya orang yang disiapkan ditabiskan dengan disuruh ke Surabaya, langsung ke tempat tenun Kasula untuk ukur. Akhirnya saya jalan-jalan lagi ke Surabaya. Dan kemudian kalau kamu lihat, ada yang perhatikan, saya punya Kasula itu banyak tulis moto tabisan, itu karena sendiri saya pergi ke sana. Yang paling menarik juga adalah buah dari kekecewaannya. Ketika ditabiskan, saya tabis sendiri dan didatangkan tuh selebriti tuh, MC-nya Debbie Sartian, bintang tamu penyanyi Edo Kondologit. Pokoknya seperti seorang selebriti yang ditabiskan padahal ditugaskan di kampung. Sendiri lagi, di tempat AC lagi. Dan mama saya yang biasanya kalau pakai motor pun jalan 1 meter dia muntah, dia mabuk. Waktu itu dia bisa datang dengan kapal laut, PP, pulang, aman. Sampai di sana, tidak mau lagi naik kendaraan. Dan bahkan jalan 1 meter pun dia tidak mau. Untuk saya, yang paling penting adalah masa-masa suram atau masa-masa kecewa. Jangan selalu dilihat sebagai sebuah kutukan. Karena itu adalah jalan menuju sesuatu yang lebih sukses. Untuk kita para pasutri, paling penting gelombang-gelombang cinta itu harus berjalan dalam pasang surut. Pasangnya ketika kita memasuki masa romans, surutnya ketika kita memasuki masa suram. Jangan terhanyut dalam kekecewaan, tetapi mari melihat apa yang mengecewakan itu dari sisi orang lain atau Tuhan. Mungkin yang dilakukan pasangan Anda pada hari ini mengecewakan Anda, tetapi mungkin ada sesuatu yang mulai mulia di balik apa yang mengecewakan itu. Tinggal sekarang kita merespon dengan hati seperti apa dan dengan iman seperti apa. Itu sharing dari masa-masa suram saya. Yang paling penting, saya selalu senang kalau dapat masa suram, karena saya tahu di balik kesuraman itu ada banyak rahmat yang tak pernah terduga dan tidak pernah dibayangkan. Silakan Pak Sutri, keren. Melanjutkan. Oke. Pada Pak Sutri terkasih, sudah lihat itu gambar tadi? Coba lihat ulang itu gambar. Yang pertama tadi. Before. Yang ini tadi. Yang ada pasang telinga tadi. Sebelumnya.
Sebelum ini. Sebelum ini. Hmm. Oke. Bicara yang kurang di dalam diri seringkali membuat kita merasa underdog, tidak pantas untuk bersaing, tidak pantas untuk maju, tidak pantas untuk berprestasi. Dulu waktu saya ingin masuk seminari, bapak saya sebenarnya tidak setuju karena takut biayanya mahal. Dengan kondisi mereka di kampung, tidak mungkin saya bisa dibiayai dengan mahal sekolah di seminari. Maka saya diminta untuk ikut om saya ke Denpasar. Waktu itu dia pegawai bea cukai. Setelah saya tamat SMP, saya mau ikut om saya untuk lanjut di Denpasar. Mereka Kristen Protestan. Terus saya sudah diantar bapak saya sampai di kapal laut. Waktu itu dari Kediri mau ke Denpasar. Saya sudah masuk di kapal dan dengan diiming-imingi dibelikan sepatu baru. Sudah dibelikan sepatunya, bapak saya antar. Begitu kaki saya satu sudah masuk di kapal, tiba-tiba saya berpikir kali ini testing seminarinya gratis. Masuk seminarinya masuk saja tanpa testing. Nanti sampai di seminari baru dicincir gitu. Akhirnya tiba-tiba saya bilang, bapak saya tidak jadi ke Denpasar, saya masuk seminari saja. Padahal sudah dibelikan sepatu. Terus kemudian ya sudah kalau kamu maunya begitu, masuk. Masuklah saya ke seminari dan seperti biasa ada ketakutan tertinggi itu soal kita dari kampung sudah secara ekonomi pasti tidak bisa bayar, secara akademis juga tidak bisa bersaing dengan teman-teman dari kota. Tapi sekolahlah. Ternyata ada yang memberikan support. Kita tidak tahu bagaimana mereka caranya memberikan support. Ada saja orang yang kita tidak kenal kadang-kadang bantu. Itu dari segi pembiayaan. Kemudian dari segi akademis bisa juga bersaing sama orang-orang yang dari kota yang terkenal anak pejabat, juga anak-anak kota. Apa yang membuat kita, untuk saya pribadi, tetap merasa semangat walaupun merasa kurang? Itu karena support dari beberapa teman dan pembina. Bahkan satu kali ketika sudah ujian kenaikan kelas, waktu itu di seminari aturannya di bawah 6 nilai asli, tidak ada katrol-katrol seperti sekolah sekarang kan. Sekolah sekarang kan banyak katrolnya kalau mau jujur. Jadi nilai ujian asli di bawah 6 harus keluar. Tiba-tiba bidang studi matematika saya dapat 2. Berarti harus keluar ini. Tidak ada sidang-sidang lagi. Tapi kemudian saya dipanggil sama Perfect. Kebetulan di kelas saya jurusan sama keponakannya Pater waktu itu. Dan di kelas kita dua ini bersaing untuk berprestasi. Nah, ketika saya dapat nilai 2, Perfect panggil saya. Dia bilang, kamu punya nilai ini 2, harus keluar ini. Ya terserah bagaimana sudah Pater. Saya sudah down. Dia bilang, tapi tidak. Kan saya tahu kau punya kemampuan di kelas. Mungkin ini salah isi nih sama gurunya. Nanti kau pergi cari gurunya, tanya baik. Kenapa sampai kau punya nilai begini? Jangan sampai tertukar sama orang. Begitu saya pergi ke rumah gurunya, dia sudah pergi libur. Ya, mau bagaimana? Ya sudah. Begitu saya pulang, Perfectnya bilang, ya sudah, ini tidak usah dihitung, kamu lanjut terus. Nanti kapan dia pulang, minta nilainya. Nah, ini salah satu contoh menunjukkan ketika kita merasa underdog, merasa tidak bisa dan tidak layak, kehadiran pribadi lain yang memberikan support itu sangat berarti. Dan itu adalah orang-orang dekat yang mengerti perasaan kita, yang mengerti keberadaan kita. Ya, itulah maksudnya kali ini kita mengenal diri, mengenal pasangan, untuk saling memahami dalam kelebihan dan kekurangan, tetap saling mensupport. Sekarang saya mulai memanggil pasangan delek saya ini dengan Hasta ya, biar tidak susah. Hasta, Hani dan Listia. Silakan melanjutkan. Kan ada di kitab suci itu kata 1 hasta. Ya, kalau kamu buat baik menambah 1 hasta umurmu. Terima kasih. Nah, tadi kita coba menggali di dalam diri itu rasa underdog. Sekarang kita coba menggali rasa Superman. Bukan rasa permen. Ada 2 hal yang perlu kita hati-hati di dalam diri, yang perlu kita dalami dan perlu kita kenali tentang apa yang kurang di dalam diri kita.
untuk bisa ditambahkan oleh mereka yang lebih, dan apa yang lebih di dalam diri kita untuk melengkapi apa yang kurang dalam diri pasangan. Kita menemukan yang kurang tidak untuk membuat kita merasa underdog lalu kurang percaya diri, tetapi justru membuat kita berani bangkit karena tidak ada orang yang sempurna. Nobody is perfect. Kemudian ketika kita menemukan apa yang lebih di dalam diri, kita syukurin, tapi jangan membuat kita angkuh dan merasa kita semua itu bisa lakukan semua. Jadi lagi-lagi nobody is perfect. Saya menjadi imam dan merasa bahwa saya bisa semua. Di paroki selalu cenderung berpikir, saya kan romo, sekolah paling lama. Dari segi pengetahuan pasti saya lebih hebat. Dari segi khotbah saya lebih hebat. Kitab suci apalagi. Tapi ternyata masih ada yang lebih hebat dari kita di paroki. Walaupun faktanya memang tidak lebih hebat, kadang-kadang menganggap diri lebih hebat itu. Tapi untuk saya pribadi yang paling penting, ketika saya merasa bahwa saya bisa semua, itu yang menghalangi untuk orang lain bisa terlibat. Nanti suatu saat kewalahan lagi ketika tidak ada waktu dan tidak sempat, atau pada saat saya berhalangan dan sakit, pada waktu itu saya butuh keterlibatan orang lain. Nah, apa artinya kelebihan saya? Ketika saya tidak ada waktu, ketika saya sakit, ketika saya tidak berdaya. Jadi selebih-lebihnya seorang pribadi, tetap dia tidak akan pernah sempurna. Maka perasaan itulah yang mengubah saya. Perasaan bahwa ketika saya punya kelebihan, itu tidak membuat saya merasa angkuh dan Superman. Tapi justru ketika saya memiliki sesuatu yang lebih, itu membuat saya bekerja untuk bisa berbagi dari kelebihan saya untuk mereka yang belum bisa menemukan itu. Jadi kesimpulannya para pasutri, yang paling penting di kesempatan kita memasuki bagian mawas diri untuk mengenal diri ini, mari kita mengenal diri kita dalam kekurangan dan kelebihan. Apa yang kurang, jangan takut untuk tetap percaya diri. Apa yang lebih, jangan terlampau percaya diri. Dan siapapun yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai pasangan, teman seperjalanan dalam hidup, itu adalah aset-aset untuk melengkapi apa yang kurang dalam diri kita dan untuk melengkapi apa yang kurang dalam diri orang lain. Maka sebuah teks kitab suci ini bisa menjadi inspirasi untuk membangkitkan kesadaran di dalam diri kita bahwa semua yang diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan itu baik adanya, diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Itu ada di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 20 berapa gitu. Jadi semua manusia, baik pria atau wanita, diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi tidak ada yang tidak berharga. Bahwa ada kelebihan dan kekurangan, itu adalah manusia, karena kita tidak diciptakan sebagai malaikat. Maka saya akan mengajak Anda untuk melihat teks ini dari Yesaya bab 43 ayat 1 sampai 4. Di PowerPoint itu adakah? Silakan. Oke. Ya, ini dia. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
Ini sebuah teks kitab suci untuk menunjukkan kepada kita betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kalau Tuhan saja yang menciptakan kita menghargai kita, apa alasan kita manusia tidak saling menghargai satu sama lain? Apalagi kalau yang ada di sampingmu itu adalah kekasih. Ingat, pasangan itu dinamakan kekasih. Kenapa disebut kekasih? Kenapa? Karena dasarnya kasih. Kemanapun engkau pergi, engkau adalah kasihku. Dan kasih adalah Allah. Maka pasangan yang ada di sampingmu adalah Allah yang tampak dalam hidupmu. Pak Sutri Hasta, silakan melanjutkan. Aku mencintai kekuranganmu. Hebat sekali ini ya. Tidak mudah mencintai kekurangan, karena yang mudah itu mencintai kelebihan. Tapi bagaimana supaya kita bisa mencintai kekurangan? Inilah yang kita mau belajar sekarang. Orang yang mencintai kekurangan adalah orang yang bisa mendengar dengan hati, bukan dengan telinga yang ada di kepala. Kita akan mendalami hal ini, bagaimana caranya mendengarkan dengan hati. Tapi lagi-lagi, bagi kita hati adalah bait Allah, tempat di mana Allah berdiam di dalam diri kita. Maka kalau mau hati kita bisa mendengar, pertama biarkan Allah masuk di hati. Maka kita awali pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau tak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau telah menciptakan kami dalam kelebihan dan kekurangan, supaya kami saling melengkapi dan menerima kenyataan yang ada sambil tetap bersyukur. Kami ingin agar hati yang menjadi mahkota dalam hidup kami, tempat di mana Engkau berdiam di dalam diri kami dan para pasutri, menjadi tempat dan telinga yang baik untuk kami saling mendengar, sehingga dalam kekurangan dan kelebihan kami tetap saling melengkapi, dan kami tetap mencintai bahkan ketika kami menemui kekurangan-kekurangan dalam hidup bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, para pasutri terkasih, pernah dengar nggak di kitab suci ketika Yesus bersabda, lalu setelah itu dia bilang begini, yang punya telinga hendaklah mendengar. Padahal yang ada di situ ada telinga semua. Tapi apa maksudnya ketika Yesus berkata, berbahagialah orang bertelinga dan mendengar? Karena tidak semua orang yang punya telinga bisa mendengar. Orang boleh bisa tutup telinga, tapi bisa mendengar perasaan orang. Kenapa? Dia tidak hanya memakai telinga organik yang ada di kepala, tapi paling penting mendengar dengan hati. Hari ini kita coba menggali kembali hati kita bisa menjadi telinga yang baik untuk mendengar pasangan. Karena ternyata setelah kita mengenal diri dalam kelebihan dan kekurangan, persoalan berikutnya, mampukah kita mengungkapkan ketika kita menemukan kekurangan itu di dalam diri kita dan diterima oleh pasangan? Ini pekerjaan tidak mudah. Pasangan menerima kekurangan seperti lagu tadi, mencintai kekurangan tidak mudah. Tapi akan mudah kalau orang bisa mendengar dengan hati dan dengan hati-hati. Pasutri pasangan dialog saya nanti akan melanjutkan dengan sharing mereka, bagaimana mereka berusaha untuk mendengar dengan hati dan bagaimana yang dimaksud dengan mendengar dengan hati. Tadi Pasutri Hasta meminta beri gelar untuk mereka yang ada di samping saya sekarang. Mereka ini kan Kirodewi ya sudah paling aman, keren deh. Pasutri keren deh, silakan melanjutkan. Pasutri terkasih, Anda menikah itu panggilan. Saya menjadi imam itu panggilan. Jadi menikah dan kawin, menikah dan kawin. Saya mau tes, ternyata kamu ada yang kurang fokus. Setelah saya ngomong salah, sedikit yang sadar. Karena lebih banyak fokus di snack. Oke. Makanya jangan dengar pakai telinga, dengar pakai hati. Makan pakai mulut, dengar tetap pakai hati ya. Oke.
Kita sama-sama terpanggil untuk melayani. Pak Sutri dipanggil untuk melayani pasangan, kami Romo dipanggil untuk melayani umat sebagai mempelai. Mengapa menjadi imam dan mengapa menikah? Jawabannya, mulanya karena rencana manusia, tapi lama-lama kita menemukan itu sebagai rencana Tuhan. Kamu mau menikah, pasti pertama kamu merencanakan sendiri dari perasaan masing-masing. Lalu jatuh hati, masuk minta, memutuskan menikah di gereja. Ketika dibawa ke gereja, berarti kita minta Tuhan untuk terlibat dalam pernikahan kita. Demikian juga saya jadi imam pertama tertarik karena melihat penampilan anak seminari yang satu rumah pada waktu itu dengan saya. Dia di seminari Kisol. Setiap kali dia pulang libur, dia belajar bahasa Inggris bagus. Saya pingin seperti dia, maka saya mau masuk seminari. Jadi imam itu bukan. Begitu saudara di seminari terus bertumbuh, berkembang, lama-lama pingin jadi imam. Dan kemudian saya memutuskan melamar ke Keuskupan Denpasar. Mengapa saya memilih untuk menjadi imam di Keuskupan Denpasar? Jawabannya karena saya mau mencintai tantangan, karena Denpasar itu terkenal dengan pariwisata yang sangat maju. Saya ingin berbicara tentang Tuhan di tengah kegemaran kota Denpasar. Itu saja. Jadi kemudian sampai di sini menemui kenyataan berbeda. Ternyata setelah saya lama masuk ke Keuskupan Denpasar, begitu sudah jadi imam dan jadi diakon, ternyata dilempar ke Donggo. Lalu saya praktek diakon di Donggo selama 6 bulan. Di Donggo itu ngeri hidupnya. Rumahnya banyak yang rumah atas panggung, di bawahnya mereka pelihara ternak, kambing, kuda, beras susu kuda, dan kita makan di atas, di bawah masih bau-bau kotoran hewan. Sekarang sudah mungkin agak berubah, tapi zaman itu saya menikmati seperti itu. Lalu setelah jadi imam ternyata kembali ke Sumbawa besar lagi. Padahal dalam pemikiran saya sudah belajar sedemikian rupa dengan prestasi bagus. Dan orang bilang untuk orang yang berkemampuan dan cara berpikir seperti saya mestinya di kota, bukan ke kampung. Tapi saya malah ditugaskan ke sana. Tapi kemudian dalam perjalanan itu saya menemukan bahwa saya harus mencintai apa yang saya benci. Gitu. Yang saya benci harus saya cintai. Itulah cinta sejati, mencintai apa yang kita benci. Seperti lagu tadi, ya apa tadi? Masih ingat lagu tadi? Aku mencintaimu dalam kekurangan. Yang kita lihat kurang, itu yang kita cintai. Sehingga kemudian dalam perjalanan saya sebagai imam, saya menemukan ketika kita, karena dulu saya memutuskan menjadi imam itu supaya bisa menjadi berkat untuk orang, ternyata satu hal yang pasti, kita akan berjumpa dengan kenyataan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, atau mungkin yang tidak kita suka sebelumnya, tapi kita harus bergulat dengan kenyataan itu dan menjalani situasi dan kondisi seperti itu. Ketika sudah di 3 tahun di Sumbawa, saya dipindahkan ke Dompu. Dompu itu sama saja daerah Sumbawa dan lebih kolot lagi. Itu di sana pejabat terbesarnya orang yang kerja di Pemda itu tukang sapu tamat kelas 6 SD dari Manggarai. Tapi di sana saya mau nikmati masa-masa madu imaman ketika walaupun kaum minoritas dan Dompu itu terkenal sebagai sangat radikal, di situ saya bisa bangun relasi yang baik dengan masyarakat, sangat konco dengan bupati. Sehingga kemudian mereka sangat mencintai gereja Katolik dan kemudian sangat perhatian kepada gereja Katolik. Setiap kali kami ada kegiatan seperti jumpa orang muda atau kami di Palasari, kami pasti selalu di backup sama Pemda dengan uang 25 juta, 30 juta, pakai mobil kodim lagi. Dan saya selalu dianggap sebagai figur yang bisa mempersatukan mereka. Jadi istilahnya bulan madu imamat itu justru saya alami di tempat di mana saya tidak suka untuk pergi ke sana. Lalu pindah ke negara, ya semua ada baik buruknya. Kita pikir ketika pindah di kota semua serba enak. Ternyata di kota kita menemui lagi banyak kenyataan yang memang tidak seperti yang kita ekspektasikan. Mungkin secara finansial kita terjamin, tapi dari segi tekanan batin kita tidak terjamin. Tahu kan umat di kota banyak maunya, banyak seleranya, banyak pintarnya. Jadi kalau di kampung kita orang tidak suka dengan Romo, dia mengeluh tapi dia tidak terlalu frontal. Tapi kalau di kota
kau bisa surat kaleng, kau dimedsoskan. Jadi ternyata tantangannya dan dia punya hal yang menantang itu sangat beda. Intinya dengan saya men-sharingkan hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Anda menikah itu sebuah pilihan. Lalu pilihan itu diputuskan dengan menikah. Kata orang, setiap pilihan mengandung risiko, setiap keputusan membutuhkan pertanggungjawaban. Dari luar menikah itu kelihatan asik, tapi setelah menjalani banyak tidak asiknya. Tapi apakah itu menjadi alasan untuk Anda tidak melanjutkan? Tidak. Karena cinta sejati, kata John Powell, itu mencintai sampai hati terluka dan tetap mencintai walaupun sering dilukai. Itulah cinta sejati. Itulah hakikat perkawinan. Makanya waktu kamu menikah atau saya ditabiskan, janjinya kita janji kepada Tuhan bahwa saya menjadi imam bukan karena saya hebat, superman dan mampu, tapi dalam ketidakmampuanku Tuhan yang memampukan. Kamu juga menikah janji bukan sebagai pasutri yang sempurna. Kamu menikah sebagai pasutri yang tidak sempurna, maka janjinya setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, sampai mati. Jadi tidak semua baik-baik saja, tidak semua enak-enak saja. Nah, itulah hakikat perkawinan. Mencintai sampai hati terluka, mencintai kekurangan, dan mengurangi kebencian. Pasutri keren weh. Silakan melanjutkan. Yang pasti saya punya pengalaman romans tidak menyangkut sentuhan-sentuhan maut seperti yang mereka rasakan. Tapi saya istilahnya cinta ini kan masalah hati. Apapun yang mengembirakan dan memikat hati, itulah masa romans. Dan untuk saya sebagai seorang imam, karena berangkat dari menjadi imam itu ada harapan seperti Bapak Ibu, ada obsesi yang dibangun untuk menikah, pasti memang kita membangun hal-hal yang menurut kita menyenangkan. Kita berani memilih karena kita tahu pasti itu menyenangkan. Makanya kita menggebu-gebu untuk memutuskan. Anda memutuskan menikah, saya memutuskan untuk menjadi imam. Nah, kalau kita kembali ke proses yang ada, ketika sesuatu itu kita gumuli dengan diri kita sendiri, semua aman-aman dan baik-baik saja. Tapi ketika kita sudah mulai bergulat dengan melibatkan orang lain dalam kata kami, maka saat itulah benturan-benturan itu mulai muncul. Maka harapan, obsesi yang manis-manis tak selalu manis dalam kenyataan. Kita akan menemukan masalah, dan kata orang definisi masalah itu kan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi setelah saya punya harapan nanti kalau saya jadi imam saya harus begini, harus begitu, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kenyataannya dalam hidup sebagai seorang imam, saya tidak lagi tentang ekspresi diri saya sendiri, karena saya harus mengerti juga keadaan orang lain. Contoh, ketika saya biasa bangun pagi di seminari dan saya pingin misalnya pagi itu biar cepat kan, setiap hari yang penting ada misa. Tapi setelah lama-lama saya berpikir, orang berkeluarga itu susah cari waktu untuk misa pagi-pagi karena mereka siap kerja, siap anaknya sekolah, dan waktu paling cocok untuk mereka itu sore karena sudah pulang kerja, sudah bisa lebih santai. Lalu saya harus menanggalkan kemauan saya misa pagi dan saya memutuskan di paroki itu misa sore supaya umat bisa lebih banyak. Karena saya tidak berpikir tentang diri saya lagi, saya harus berpikir tentang umat yang memang butuh misa. Nah, apa yang indah bagi saya belum tentu indah untuk orang. Tetapi justru disinilah sebuah loyalitas itu berbicara. Apakah kita betul mau mengabdi? Nah, untuk saya kemudian saya mendefinisikan masa-masa indah dalam imamat itu bukan soal apa yang menyenangkan saya, tapi apa yang bisa menyenangkan saya dan umat. Itulah masa romans. Mungkin untuk para pasutri, masa romans pasutri itu bukan lagi tentang apa yang menyenangkan saya, tapi apa yang menyenangkan kita, seperti yang mereka ceritakan. Pak Kirno berpikir colek-colek pertama itu menyenangkan dia, tapi dia juga berpikir belum tentu menyenangkan Dewi. Itu yang menciptakan pergulatan. Ternyata memang benar kata orangnya,
sempat melayang itu tangannya. Tapi itu yang menciptakan rasa cinta. Jadi benci. Ternyata kebencian yang diekspresikan itu mengungkapkan apa yang benar di hati, yaitu benar-benar cinta. Jadi dalam perjalanan saya sebagai imam ada banyak masa romans, tapi saya selalu begini, ketika saya lagi enjoy dan senang dengan imaman, saya sudah mulai berpikir, karena biasanya ketika hari ini saya senang dan bahagia, besok ada lagi hal yang mengganjal yang membuat saya sedih dan menderita. Selalu begitu iramanya. Makanya kalau saya sudah senang-senang, saya sudah mulai berpikir, oh besok-besok ada sesuatu yang tidak beres lagi. Tapi ternyata memang iramanya seperti itu, namanya gelombang-gelombang cinta, yang kemudian dibahasakan dengan romantisme. Jadi ini sedikit pengalaman saya tentang masa-masa romans. Yang pasti kita punya obsesi, kita punya kerinduan untuk kita punya harapan yang baik-baik. Tapi ketika kita berhadapan dengan pribadi lain dan orang lain, tidak semua harapan itu terpenuhi. Dan disitulah masalah yang muncul mulai terjadi. Karena definisi masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Seperti yang saya katakan kemarin, prinsip pegadaian aja yang bukan manusia bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Terus kenapa kita yang manusia tidak bisa mengatasi masalah tanpa masalah? Pak Sutri keren way, silakan melanjutkan. Married single artinya sudah menikah tapi sendiri. Tapi saya rasa sendiri lebih bagus daripada kesepian. Saya juga sendiri terus, tapi tidak kesepian. Bapak Ibu tidak sendiri, tapi kesepian kadang-kadang kan? Tahu lah. Saya sudah jadi pastor paroki berapa kali, tapi kok disendirikan terus. Di Dompu saya pastor paroki sendiri. Di negara saya pastor paroki sendiri. Padahal motonya aku tidak seorang diri. Jadi kalau Bapak Ibu married single, saya itu ordinary single. Tapi yang mau dikatakan adalah pengalaman kekecewaan kadang memang membuat kita memilih untuk menyendiri. Menyendiri itu kalau dibaca secara positif baik kalau memakai kesempatan itu untuk mereparasi diri. Tapi kalau menyendiri untuk pelarian itu yang berbahaya. Karena penumpukan dari kesendirian dalam married single itu nanti menumpukan kekecewaan yang kemudian memunculkan gaya hidup yang nanti akan dijelaskan oleh Kirno Devi, namanya ordinate single. Jadi perilaku dan pola hidup yang terus sendiri, tidur seranjang tapi satu balik kiri, satu balik kanan, seolah-olah suami lagi pilek lubang hidung kanan, istri pilek lubang hidung kiri. Kita kalau pilek kan tidurnya menyamping supaya bisa bernafas kan. Jadi seolah-olah karena pilek, karena padahal lagi marahan. Marah karena apa? Kecewa yang disimpan dan diinvestasikan dari hari ke hari. Dan itu kemudian menjadi gaya hidup yang kemudian kalau salah untuk membuat solusi bisa menciptakan pelarian. Misalnya, suami kecewa di rumah dan dia tidak baku omong sama istri. Tapi di tempat kerja dia bisa rileks sama istri orang lain, lalu mereka nyambung bercerita. Dan kalau yang bertemu adalah orang married single, sama-sama married single, kan mereka lebih seru di kantor daripada di rumah kan. Itu bahaya. Jadi menumpuk rasa kecewa dan memelihara sikap married single itu tidak cocok untuk Pak Sutri. Sehingga makanya tadi saya bilang, kamu lihat saya sendiri mungkin jauh lebih asik karena saya tidak kesepian daripada melihat kamu berdua tapi kesepian. Kenapa? Married single. Silakan lanjutkan, Pak Sutri Kirno Devi. Ya. Oke, kita semalam berbicara tentang hal yang sama bisa menciptakan rasa berbeda. Apa yang di-sharingkan oleh Pak Sutri Kirno Devi itu menunjukkan itu. Dengan mendapatkan banyak uang tambahan, ini kan kenyataan uangnya banyak. Menurut Pak Kirno, oh pasti ini senang istri saya dapat tambahan uang. Ternyata Devi bilang kau terus cari itu uang tidak sepulang. Jadi hal yang sama menciptakan rasa berbeda. Inilah tujuannya kita melihat ke dalam diri supaya bagaimana
memahami rasa berbeda itu untuk jangan sampai menciptakan rasa kecewa yang mendalam. Karena ternyata rasa kecewa ini bila ditumpukan, jadi ada 3 tingkat tadi ya, menciptakan married single, sudah menikah tapi berjalan sendiri. Yang kedua, ordinary single, gaya hidup yang setelah menikah tapi jalannya sendiri-sendiri, makan sendiri, kemana-mana sendiri padahal sudah menikah. Lalu yang ketiga, tingkat yang paling parah itu downward spiral. Jadi ini sebuah gaya hidup, istilahnya downward. Jadi kelemahan berkata-kata, dan orang yang sudah kecewa pasti tidak suka omong banyak, tapi semakin dia tidak banyak omong, semakin mengikis perasaan, dan itu yang membuat dia berada dalam sebuah lingkaran kematian suri sebenarnya, mati suri. Jadi sudah tidak ada semangat hidup lagi. Artinya untuk kita, ketika kita tahu ada yang mengecewakan, jangan sampai menciptakan married single, atau kalau sudah terlanjur married single, jangan sampai ke ordinary single, atau kalau sudah terlanjur ke sana, jangan sampai menciptakan downward spiral. Maka pilihannya adalah menyadari bahwa kita sedang ada dalam kondisi seperti itu, dan kita tidak hidup untuk kesepian. Bahwa ada masa-masa sepi itu normal dan lumrah, tapi jangan kita kalah dengan kesepian untuk berubah. Dulu waktu merefleksikan untuk mencari moto tabisan, saya sudah membayangkan bahwa saya menjadi imam projo, karena bukan kongregasi kan. Imam projo itu selalu mungkin untuk berada sendiri, tidak dalam komunitas. Kalau imam komunitas atau kongregasi, selalu mereka dalam suatu komunitas dan lebih dari 2 orang. Tapi imam projo dia bisa jadi single fighter gitu. Ya, dan itu yang saya alami ketika jadi pastor paroki, sendiri terus. Sudah 2 paroki yang saya tugasin, semua sendiri. Sehingga saya cari teman, koster yang sama-sama laki gitu. Nanti tidak bermaksud untuk mendukung LGBT kan. Jadi sesama laki, dan hidup bersama mereka juga ada masa romans, ada masa suram, ada mengecewakan. Misalnya ketika dia masak tidak sesuai dengan harapan saya, mengecewakan juga. Suatu kali saya pernah, dia masak tidak sesuai dengan selera saya, tidak sesuai dengan maunya saya, karena mungkin itu maunya dia mau pedas, saya tidak mau. Jadi kemudian saya bilang, stop masak, kita beli makan masing-masing. Jadi di satu pastoran kami 2, lama-lama bosan juga kalau kita terus-terus sendiri-sendiri. Akhirnya suruh masak lagi. Yang ingin saya mau ceritakan di sini bahwa bagaimana kita mulai mengantisipasi kenyataan kita akan kesepian walaupun kita punya pasangan. Jadi kembali ke ketika saya memilih moto tabisan, saya membayangkan jadi imam itu tidak mungkin selalu ada yang temani. Bahkan suatu konsekuensi yang pasti dari kenyataan, waktu kita tabis, orang rame-rame mensorak-soraikan kita, persis seperti Yesus masuk kota Yerusalem. Tapi kalau sudah tabis, sedikit ada masalah, mulai orang caci maki, tinggalkan dan membiarkan kita berjuang sendiri. Kalau salah sedikit sudah gini, diomongin, dipersoalkan. Tapi untung ada ME ya, karena ME itu diajarkan untuk mengobati imam yang lagi kesepian. Karena kalau tidak, misalnya kalau imamnya ulang tahun di paroki, orang ME menjadi terdepan untuk siapkan kuenya ya gitu. Karena memang salah satu kriteria ME memelihara dan merawat pastor. Nah, itulah yang membuat saya kemudian merasa tidak menyesal masuk ME. Kalaupun jauh dari mereka, ada ME di negara yang selalu merasakan kita sebagai bagian dari kehidupan. Nah, kemudian karena saya berpikir takut akan kesepian karena sendiri, lalu saya mengambil moto tabisan dari apa yang dialami Yesus. Yesus itu dalam doanya, dia merasakan bahwa murid-muridnya meninggalkan dia. Yesus bilang, kamu akan meninggalkan aku satu persatu, sibuk dengan urusanmu. Kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Tapi sebenarnya aku tidak seorang diri, karena Bapa menyertai aku senantiasa. Lalu kemudian saya pilih moto tabisan dari Yohanes 16:32. Aku tidak seorang diri, karena saya yakin walaupun kamu meninggalkan saya, Bapa pasti selalu setia menemani saya. Jadi ini obat untuk mengantisipasi kesepian, supaya kalaupun kita tampak sendiri, kita tidak sepi, karena kita merasa Tuhan selalu berada bersama kita.
Nah, inilah yang bisa saya sharingkan kepada para pasutri, bagaimana menghadapi dan mengelola kesepian untuk bisa menjadi rahmat bagi pasangan dan bagi kita sendiri. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Ada yang ingat lagu? Jangankan dirimu, semut pun takkan marah bila terlalu sakit begini. Jadi semut saja marah kalau terus disakiti atau dikecewakan. Tapi apa yang terbaik dari semut yang kita bisa belajar sebagai manusia? Dulu waktu kecil saya sering main dengan semut. Yang menarik dari semut adalah ketika mereka bertemu selalu berciuman. Kan? Itulah cara mereka bersalaman. Tapi mereka juga punya rasa marah, pasti ngambek juga. Nanti selanjutnya bisa cek di semut-semut tuh. Tapi untuk kita di bagian ini paling penting kan ada prosesnya ini. Kita mulai dari awal untuk menemukan diri dalam kelebihan dan kekurangan dalam hidup bersama sebagai pasangan. Itu paling penting. Jadi bukan lagi tentang aku yang kita omong sekarang, tentang kita yang berjalan bersama. Nah, dalam perjalanan bersama itu kita memulai dengan kesepakatan bersama. Kita sepakat memutuskan untuk menikah karena kita saling mencintai. Ada banyak harapan yang dibangun waktu kita mau menikah. Nanti kalau sudah menikah begini, jangan cepat-cepat dapat anak, kerja dulu, pokoknya banyak. Tapi setelah menjalani, ternyata harapan itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Karena ketika kita kerja dulu, jangan dulu buat anak, tiba-tiba orang tua bilang, cepat sudah buat anak, kami sudah tidak tahan gendong cucu. Nah, itu atau mungkin juga keteledoran, akhirnya dapat juga. Setelah dapat kan itu sudah tidak sesuai dengan harapan. Apakah kita buang itu anak atau tolak? Tidak, harus menerima kenyataan. Itu baru salah satu contoh, dan contoh yang lain, nanti ketika kita menjalani hidup perkawinan itu banyak kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi tetap saja namanya kita sudah menikah. Kemudian kita akan menjumpai hal-hal yang mengasihkan dan tidak mengasihkan yang kita namakan masa romans dan masa suram. Ketika menjumpai masa romans, nikmati itu. Ketika menjumpai masa suram, terima itu. Karena kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Jadi kalau dalam hidup berkeluarga kamu bahagia, bahagia saja. Kalau sedih, sedih saja. Kalau romantis, romantis saja. Peluk sampai puas, baku banting juga gak apa-apa. Yang penting di tempat tidur ya. Habis itu kamu kecewa, kamu banting piring apa semua. Ya banting, yang penting jangan banting orang. Setelah itu beli lagi kan, keluar uang lagi. Jadi itulah ritme kehidupan. Yang paling penting ketika kita menjumpai hal yang mengecewakan, jangan menumpuk kekecewaan. Karena menumpuk kekecewaan itu yang menciptakan married single. Habis itu ordinary single dan downward spiral. Jangan sampai ke sana. Dan karena itu, coba lihat di gambar yang terakhir tadi, ketika mereka sudah saling menyakiti dan kecewa, mereka duduk berdampingan. Mau sampai kapan begitu? Karena pasti kalau kita marahan, kita duduk lain-lain, di hati bergejolak yang tidak pernah berhenti. Yang muncul kemudian gengsi. Ada rasa pingin untuk baikan, tapi masalahnya siapa yang mulai? Mulai nanti kau yang mulai, jadi masa saya duluan minta maaf. Jadi ada pergolakan di situ, sehingga yang terjadi, walaupun duduk berdampingan di ruang AC, tetap keringat dinginnya keluar. Kenapa? Di dalam panas. Nah, biasanya kalau kita sudah begitu, setan kan berkeliaran di mana-mana. Dan iblis pernah bilang apa kepada Yesus kan, mumpung masih masa prapaskah kan, waktu dicobai di padang gurun, ketika setan kalah dia bilang apa? Oke Yesus, kali ini kamu menang, tapi ingat nanti saya muncul lagi, kapan kamu lengah saya datang. Nah, waktu kita bertengkar, kita duduk seperti tadi berjalan sendiri-sendiri, itu setan berkeliaran untuk membuat kita makin rusak. Ya, kalaupun kamu belum bisa saling menyapa karena masih kecewa, setidak-tidaknya kamu memilih, ayo mari kita doa bersama. Kan kamu ngomong sama Tuhan, tapi sama-sama kan. Nah, itu setan kalah itu. Tapi kalau sudah bertengkar kayak gitu karena saling kecewa, satu lari ke timur, satu lari ke barat, di sana kamu ketemu yang mengasihkan, oh makin parah nanti.
Maka dalam kondisi seperti itu, orang bilang dalam kondisi tegang, jangan mengambil keputusan. Diam saja nggak apa-apa, menangis nggak apa-apa, kalau bisa berdoa. Syukur kalau waktu itu anak lewat, dan syukur sekali kalau anak lewat pas lihat kita marahan lalu bilang, kamu lagi apa? Itu bagus, itu malaikat itu. Tapi yang mau dikatakan dengan cerita terakhir dari mereka, ketika cari ke kiri ke kanan tidak juga mendapatkan, kan jengkel, marah. Nah, mengendalikan diri mungkin itu bahasa paling baik. Kita tidak bisa maksa untuk mengubah orang. Yang kita bisa buat adalah mengubah diri. Makanya saya rasa syukur saya sudah buat caption seperti itu tadi malam. Kita tidak bisa mengubah kenyataan di sekitar kita atau orang lain. Yang kita bisa ubah adalah cara kita membawa dan menempatkan diri dengan kondisi yang ada dan dengan orang yang ada. Apa yang kita buat? Kita menikah karena cinta. Saya selalu bilang, kita pacaran karena jatuh cinta, tapi kita menikah karena bertanggung jawab untuk merawat cinta. Maka kalau kondisi seperti yang tadi, buatlah keputusan untuk mencintai. Kan itu tadi sharing terakhir. Buat keputusan, kita menikah karena cinta. Maka mari kita bersatu kembali dengan cinta, dengan syarat tanggalkan ego, mengendalikan diri, apalagi mencoba untuk mengerti perasaan orang. Apa sih susahnya berdamai? Bertengkar itu mudah. Berdamai juga mudah, karena tergantung pada gerakan hati untuk mau berdamai. Jadi keputusan untuk mencintai adalah keputusan terbaik setiap kita mengalami suka duka dalam hidup perkawinan. Jadi ini mungkin beberapa penegasan akhir untuk mengatakan dan menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada hidup pasutri yang selalu bahagia, atau jangan ada hidup pasutri yang selalu kecewa. Kita harus bangkit untuk bersatu kembali. Dan cara untuk bangkit tadi sudah diceritakan, perlu konfrontasi. Konfrontasi artinya Anda harus diadu. Jadi tadi setelah menyampingi kasih punggung harus balik. Bicara, apa yang ada di hati bicara. Apa yang ada dalam perasaan bicara. Nanti di bagian lain kita akan diberikan tips yang tadi saya sudah singgung. Cara untuk kita bisa menerima pembicaraan orang saat kita lagi galau dan tidak enak itu apa? Jadi mendengar dengan telinga hati, bukan dengan telinga yang ada. Nanti bagian berikut kita akan masuk ke situ. Tapi sebelum ke sana, Anda diberi kesempatan untuk beradu. Silakan beradu argumen, berkonfrontasi dengan pasangan, mengungkapkan apa yang perlu diungkapkan, apa yang tersembunyi di balik matamu, silakan. Dan bagaimana cara mengungkapkan apa yang susah kamu ungkapkan dalam konfrontasi, itu yang nanti akan mau disampaikan oleh Kino Dewi dalam sebuah bahasa surat cinta. Bagaimana itu surat cinta? Silakan Kino Dewi melanjutkan. Silakan. Halo. Hai. Ini jam lapar, jadi kemungkinan yang tadi tidak biasa makan pagi pakai nasi, tapi tidak dapat nasi, pasti sekarang dia sudah lapar. Contohnya, kemudian ada juga yang jam sekarang jam tidur. Dan kalau sekarang jamnya jam tidur memang cocok dengar pakai hati, jangan pakai telinga biar nyenyak. Oke, kita akan coba masuk lebih dalam lagi, membedakan antara mendengar dan mendengarkan. Kalau dalam bahasa Inggris jelas itu. Kita sering pakai earphone kan, mendengar lagu. Karena kita cuma sebatas mendengar. Saat kita mendengar lagu, orang ajak bicara, kita masih bisa sekaligus melakukan antara mendengar lagu, hearing, dan listen, mendengarkan orang bicara. Nah, mana yang masuk di dalam diri kita? Lagu kan hanya untuk menghibur sebatas di telinga. Tapi pasti kita tetap fokus pada apa yang orang bicarakan, apalagi kalau pembicaraannya sudah asik. Maka sekarang kita coba melihat yang dimaksudkan dengan mendengarkan dalam konteks yang kita belajar sekarang itu adalah mendengar dengan hati. Mendengar dengan telinga hati dan dengan penuh hati-hati. Bapak Ibu pernah berbicara dengan orang bisu? Pernah, rasanya bagaimana? Walaupun kita mendengar tapi kita tidak paham. Saya setiap kali pulang libur, saya selalu minta dipijitin oleh salah satu anak yang bisu.
Dia senang kalau saya pulang. Pasti saya ajak dia pijit, lalu ngobrol dengan gayanya dia. Ya, dia bicara tapi lebih banyak ekspresi. Tapi bagaimana dia merasa senang untuk bercerita? Karena entah saya dengar dengan baik atau mengerti atau tidak, yang penting saya menaruh perhatian untuk mendengarkan dia. Itu sudah cukup untuk dia mau berbicara walaupun bisu. Maka mendengarkan dengan hati berarti, hati kan simbol cinta, berarti mendengar dengan cinta. Kalau bicara cinta, Anda bisa mengerahkan seluruh kemampuan di dalam diri untuk menyatakan suka kepada seseorang. Saya mencintaimu. Kalau kita bilang kepada orang saya mencintaimu, berarti seluruh perasaan kita kerahkan untuk orang itu. Maka kalau mendengar dengan hati, berarti mendengar dengan cinta, seluruh diri kita arahkan kepada orang yang sedang berbicara kepada kita. Apa artinya mengarahkan seluruh diri? Tanggalkan dulu kesibukan lain yang ada di dalam diri kita hanya untuk mendengarkan orang. Bahwa kemudian isinya kita dengar baik atau tidak, urusan berikut. Tapi paling pertama, dengan kita menaruh perhatian, kita sedang menghargai seorang pribadi. Dan itu yang membuat seorang suka ngobrol dengan kita kalau pada tempat pertama kita membuka hati untuk dia berbicara. Saya di paroki seringkali ikut pendalaman APP atau sharing. Kadang-kadang mereka rasa rugi kalau saya datang. Saya bilang, enggak, jangan dulu kamu lihat saya sebagai pastor paroki. Saya datang sebagai peserta. Dan ketika mereka bicara, saya banyak diam dan mendengar. Nanti bagian terakhir baru bagian saya untuk menyimpulkan. Ketika bagian akhir saya bilang, saya itu beruntung datang sharing dan dengar kamu bercerita. Pertama mereka rasa dihargai. Dengan datang itu sudah dihargai, apalagi didengarkan. Kali berikutnya saya diperkaya dengan pengalaman-pengalaman mereka. Sehingga kemudian ketika saya berkhotbah, saya memakai pengalaman mereka sebagai inspirasi untuk berbicara tentang bacaan. Saya sudah 17 tahun jadi imam. Hampir tidak pernah baca buku, padahal di rak buku saya itu banyak sekali buku. Ada yang masih disegel, saya belum buka. Kenapa? Saya rasa membaca buku terlalu teoritis, tapi mendengar orang bercerita itu sudah adalah pengetahuan yang paling relevan dan aktual. Tadi sejak istirahat sebentar, saya sudah dapat banyak pengalaman tuh ketika ada yang bercerita sedikit tentang mendengarkan ini. Tapi kan tidak baik saya bicarakan di sini, tapi itu pengetahuan untuk saya. Saya sudah dapat banyak. Dengan mendengarkan dia berbicara, saya sudah langsung mengetahui kesulitan terbesar dalam komunikasi kita dalam pasutri itu memang ketika tidak membuka hati untuk mendengar pasangan bicara. Itu kunci utama. Jadi kalau sering kat-kat atau sering meremehkan, itu sama dengan melemahkan orang untuk mau berbicara banyak. Masalahnya kita menumpuk banyak perasaan. Lalu kepada siapa kita bercerita? Seperti yang saya katakan di bagian awal, jangan sampai kita teledor. Ketika kita tidak mau mendengar pasangan dan ada orang lain yang mau mendengarkan dia, maka kan mendengar dengan hati berarti mendengar dengan cinta. Otomatis rasa jatuh cinta mulai tumbuh di sana. Maka orang tidak akan betah di rumah dan dengan pasangan. Dia lebih baik pergi dan bercerita dengan pasangan lain karena dia tahu di sana orang mendengar dengan hati. Maka perasaan cinta itu tumbuh, lalu saling mencintai. Mau terjebak dalam bahaya seperti itu, maka mari belajar mendengar dengan hati, dengan penuh hati-hati. Jadi mungkin paling penting mendengar dengan hati itu menyadari bahwa hati adalah tanda cinta. Memang bentuk hati seperti cinta, maka mendengar orang lain bicara dengan hati-hati, bicara dengan penuh cinta karena kita mencintai orang yang sedang berbicara. Ada banyak penyembuhan luka batin yang akan terjadi ketika kita mau saja mendengarkan orang. Syukur-syukur kalau kita memberi respon sebagai tanda kita menghargai apa yang dia bicarakan. Syukur-syukur kalau akhirnya dia minta solusi dan kita beri solusi. Tapi biasanya orang yang curhat tidak butuh solusi. Karena solusi untuk dia adalah ketika dia didengarkan dan dihargai. Saat itu dia akan sembuh. Jadi banyak penyakit hati di dalam hidup pasutri yang tidak terobati hanya karena kita cuek dan tidak mau mendengar pasangan. Lalu apa artinya mencinta? Jadi mari belajar mendengar dengan hati
sisihkan sedikit ruang di hati untuk mendengar pasangan Anda bicara. Saya sendiri mengalami merasa diterima oleh umat justru ketika mendengar mereka berbicara, memberi kesempatan mereka bicara. Toh saya punya kesempatan banyak di mimbar untuk berbicara, tapi saya tidak punya banyak kesempatan untuk mendengar umat bicara. Tapi ketika mereka bicara, itu adalah pengalaman hidup nyata yang perlu dijawab dalam terang sabda Allah. Sehingga kalau ada yang aktif di medsos, pasti melihat. Kalau saya ada di paroki, saya akan pergi ikut pendalaman APP, ikut doa rosario bersama, karena mendengarkan mereka bercerita, untuk saya sama dengan saya sedang mendengarkan Tuhan berfirman. Kalau kamu melihat pasanganmu sebagai gambar dan rupa Allah, dan saat dia berbicara atas nama Tuhan, maka itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, tinggal di antara kita, menjadi pasangan kita. Maka kalau dia bicara, jangan berpikir dari isi pembicaraannya. Tuhan sedang berbicara sesuatu yang berguna untukmu, untuk hidup berpasutrimu. Pak Sutri Hasta, silakan melanjutkan. Melihat di dalam kitab suci, kenapa kita harus mendengar dengan hati dan dengan hati-hati. Yang pasti ketika kita diajak untuk mendengar dengan hati, itu karena Tuhan telah menciptakan kita dengan hati. Sudah ada yang ikut pendalaman APP pertemuan pertama tentang keutuhan ciptaan? Sekaligus saya cek ini, kalau belum kan saya kasih tahu Romo Tanto untuk yang menang maning ini belum ikut pendalaman ini. Keutuhan ciptaan. Bagaimana semua diciptakan baik oleh Tuhan dan diciptakan dengan penuh kasih. Waktu saya ikut itu saya bilang begini, saya rasa aneh nih Tuhan nih. Sudah baik-baik hidup aman-aman, sibuk dengan ciptakan dunia dengan segala isinya. Ciptakan manusia yang diharapkan nanti manusia ini yang memelihara ciptaan. Yang terjadi manusia merusakkan ciptaan. Kan capek sendiri, Tuhan lagi lihat sendiri, aduh saya sudah buat baik-baik, mereka bikin rusak. Tapi kenapa Tuhan menciptakan kita dan bumi dengan segala isinya? Karena kasih. Jadi kita manusia diciptakan karena kasih, maka modal utama untuk kita hidup adalah kasih. Bapak Ibu, kalau kita sudah diciptakan, kalau Tuhan tidak menghembuskan nafas, hidup enggak? Tidak kan? Jadi kita hidup karena Tuhan, Allah adalah kasih, dan kasih itu adalah modal bagi hidup. Maka kalau kita mendengar dengan hati, itu karena Tuhan yang mengharapkan kita mendengar dengan cinta. Pakai hati untuk mendengar sesama. Saya rasa pengalaman dari Pak Sutri Hasta tadi sudah cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita punya ego masing-masing, kita punya kesibukan masing-masing, tapi sesibuk apapun kita, memberikan perhatian untuk pasangan berbicara itu mulia. Sangat baik untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Dan karena kita ini orang beriman yang percaya kepada Tuhan, kitab suci juga sudah menulis mengapa kita perlu mendengar dengan hati. Dari kitab Injil Matius bab 13 ayat 3 sampai 9, kita bisa menemukan perumpamaan tentang penabur yang berbicara tentang pentingnya mendengar dengan hati dan bedanya antara orang yang mendengar dengan hati dan cuma mendengar dengan telinga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak punya tanahnya, tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Itu ada di gambar tuh. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lanjut. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, padahal yang dengar itu semua ada telinga. Tapi kenapa Yesus masih bilang, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Karena tidak semua orang yang punya telinga mau mendengar. Bahkan orang yang punya telinga tapi tuli pun tetap mau mendengar. Contoh, ketika ada orang yang tidak bisa mendengar, bisu dan tuli, dia tahu Yesus ada, dia dengar dari mana? Dia dengar dari mana? Tapi karena ada hati yang di dalamnya ada bait Allah dan cinta, pasti dia mendengar dengan hati kalau ada Tuhan yang mau lewat. Makanya dia pergi memburu untuk menjumpai Tuhan, lalu kemudian Tuhan memegang telinga dan mulutnya, lalu dia bisa berbicara. Mendengar dengan hati mungkin contoh lainnya begini. Kalau di daerah mayoritas, misalnya misa pagi jam 8, sebelum jam 8 dibunyikan lonceng 3 kali. Dengan membunyikan lonceng kita diingatkan ada misa. Tapi kalau orang mendengar dengan hati, tanpa dia dengar lonceng, dia tahu bahwa jam 8 ada misa, maka sebelumnya dia sudah siap. Tanpa ada orang yang memberitahukan. Nah, inilah kekuatan mendengar dengan hati. Maka aspek kesadaran jauh lebih kuat tumbuh daripada diperintahkan. Nah, dalam konteks hidup perkawinan, cerita tadi menunjukkan kepada kita bahwa seringkali memang kita menyia-nyiakan kata-kata dari yang diungkapkan oleh pasangan kita, oleh karena kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan materi, atau sibuk dengan obrolan-obrolan yang tidak penting. Saya tahu di orang yang suka politik pasti selama pilpres atau pemilu ini dia lebih banyak habiskan waktu dengar televisi daripada dengar pasangannya berbicara, kan? Nah, pertanyaannya, gaji mereka nanti untuk kau berapa? Kita tetap beli beras setengah mati. Saking mahalnya harga beras, tadi sarapan pagi tidak pakai beras ya. Sehingga yang dari Flores ngomel, ini perut saya ini tidak biasa tidak makan beras ini. Saya bilang gini, kita ini datang ke Bali. Salah satu hal yang perlu kita belajar, kita biarkan perut kita mendengar roti berbicara di dalam. Hasil akhirnya tadi dia bilang perutnya berbunyi terus ini. Gara-gara roti berbicara di dalam. Selama ini beras kan tidak bisa bicara dia. Hanya roti yang bisa bicara. Kenapa? Yesus kan mengubah roti dari 7 buah roti untuk beri makan 5.000 orang. Kita kalau makan beras terus tidak ada di perumpamaan itu beras. Tapi kembali ke bagaimana banyaknya kesibukan, pemikiran, mungkin juga aktivitas-aktivitas tidak penting membuat kita tidak ada waktu dan hati untuk mendengar pasangan. Padahal itu sangat berbahaya. Kalau pasangan kita terluka hanya karena kita tidak mau mendengar, Bapak Ibu jangan berpikir ketika dia bicara dan kita sanggah atau kita tidak mau dengar, dia lari ke dapur atau ke kamar tidur, jangan berpikir dia ngantuk. Itu dia pelarian karena kecewa kita tidak mendengarkan dia. Sampai di dalam tinggal dia buka HP, cari orang yang bisa dia curhat. Itu. Lalu keasikan curhat. Setelah itu kita sibuk dengan pekerjaan kita, telepon dari teman sini, telepon dari teman situ, pergi ketemu di sana, lupa pasangan di rumah yang lagi tekanan batin, lalu mencoba untuk mencari pelarian pada orang lain. Nah, inilah hidup di zaman sekarang. Dasarnya satu, tidak ada keterbukaan hati untuk mendengarkan pasangan. Jadi kitab suci sudah menulis betapa pentingnya kita mendengarkan dengan hati, karena hati adalah bait Allah, hati adalah sumber cinta. Maka mendengar dengan hati berarti mendengar dengan cinta untuk kita bisa merawat cinta bersama pasangan. Setelah ini belajar untuk menghargai dan menghormati pasangan dengan mendengarkan dia berbicara. Pak Sutri Hasta silakan melanjutkan. Oke. Mendengarkan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan psikologis orang untuk merasa dihargai, tapi ada rahmat di balik kita bisa mendengarkan orang lain. Saya setiap kali orang tua telepon atau lihat sudah ada miss call, jengkel sudah saya. Kenapa? Ujung-ujungnya nanti banyak curhat tentang anaknya di rumah, kemudian nanti kami tidak bisa beli beras, ujungnya begitu, makanya rasanya malas mau dengarkan mereka. Tapi kemudian saya berpikir, ketika saya mendengarkan mereka, habis saya telepon ada sejarah rahmat itu datang, rezeki itu datang. Berarti kalau kita mendengarkan orang tua berbicara, setelah itu dia berdoa untuk kita, karena kita sudah dengarkan dia. Tidak penting isinya, yang penting rahmatnya. Makanya sekarang kalau saya lihat mereka sudah miss call, cepat saya telepon balik. Bukan soal isinya, tapi rahmat yang akan muncul karena saya menghargai untuk mendengarkan mereka.
Apalagi kemudian semakin tua kan semakin dewasa berpikirnya. Saya lihat adik-adik lain di rumah kan sibuk dengan pekerjaan. Pasti mereka tidak akan pernah mendengarkan orang tua. Bahkan kita semua tahu, sedikit saja orang tua omong langsung anak zaman sekarang, tidak penting, itu sudah tidak zaman lagi, omong gitu tidak bisa. Jadi memang mereka itu krisis didengarkan. Dan itu yang membuat mereka gampang sakit-sakitan. Ya, benar kan? Itu baru orang tua yang jauh. Apalagi Anda yang punya pasangan yang selalu berada bersama Anda lalu tidak didengarkan. Rasanya gimana gitu? Jadi bukan hanya soal menghargai pasangan, tapi menimba rahmat dari mendengarkan. Nah, tadi ada dua kata yang sangat menarik, mendengarkan dan didengarkan. Karena tujuan kita mendengarkan ini untuk komunikasi perasaan, maka memang supaya tidak menjadi cinta bertepuk sebelah tangan atau mendengar bertepuk sebelah tangan, ini dua hal yang penting. Kita mendengarkan, tapi kita juga butuh didengarkan. Kalau dua hal ini berjalan, Bapak Ibu, saya yakin Anda bahagia dengan pasutri Anda. Seperti saya, setelah saya menghargai untuk mendengarkan umat dalam sharing mereka, saya bahagia ada di paroki. Saya itu paling tidak suka sebenarnya pergi-pergi. Karena saking saya rasa di paroki itu lebih aman. Kalau orang sudah terima saya bisa terima mereka. Walaupun ada satu dua juga yang tidak terima. Kan tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kesimpulan. Jadi ciptakan kondisi untuk kita dihargai dan didengarkan oleh orang yang terdekat dengan kita. Jangan sampai Bapak Ibu di telepon kita akrab sekali dengan orang, sementara dengan orang yang ada di samping kita tidak pernah bicara. Sudah habis pulsa, cepat rusak handphone, habis itu cari cas-casan lagi. Padahal ada teman banyak di sebelah yang kita bisa berbicara atau berdialog. Jadi tujuan dari kita belajar mendengarkan dan didengarkan, karena ujung dari pertemuan kita ini, pulang kita membangun komunikasi dalam dialog. Tapi tidak ada komunikasi dan dialog kalau kita tidak mendengarkan dan didengarkan. Dan ini adalah ajakan Tuhan melalui kitab suci yang telah kita dengar. Juga kita sudah mendengar Pasutri Tim berbicara tentang perubahan yang dialami setelah mereka saling mendengarkan. Pasti ada banyak efek positif yang terjadi. Jadi Anda boleh punya telinga, mungkin cuci telinga, lubang telinga setiap hari, tapi kalau tidak pernah dengar pasangan bicara, percuma Anda beli cotton bud. Karena yang paling penting, cuci hati Anda. Pakai masa tobat ini. Sekian dan terima kasih. Silakan Pasutri Hasta melanjutkan.